Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niratri Astika Devi dengan angka NPM 2313041085 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Izin menampilkan video praktik pembelajaran tentang teks prosedur. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin. Saya Ibu. Semua siap? Baca doa mulai. Selesai. Ibu akan melakukan presentasi. Hadir Ibu. Semuanya hadir ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar karakteristik dan struktur teks prosedur. Kalau kamu belajar video membuat makanan atau permainan, menurutmu apa pentingnya mengikuti langkah-langkah dalam petunjuk tersebut? Pernah nggak kalian menemukan langkah dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kalian? Maksud saya ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian teks prosedur, yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur teks prosedur, yang ketiga menentukan tujuan dan langkah-langkah dalam teks prosedur, yang keempat yaitu menemukan kata kerja dan fungsi yang digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur ini berisi tentang langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu agar tujuan tercapai dengan benar dan sistematis. Nah, misalnya tadi Arifah membuat kue, itu tujuannya apa tuh? Ya. Selanjutnya ada fungsi teks prosedur, yaitu memberi petunjuk atau arahan agar pembaca dapat melakukan suatu kegiatan dengan lurus dan benar. Nah, seperti tadi, misalnya ini Alina membuat kue, tapi petunjuknya salah atau tidak benar, itu nanti kuenya bisa menjadi rasanya tidak enak atau tidak jadi. Dan selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Silakan semua dibaca. Ciri-ciri teks prosedur itu adalah menggunakan kalimat mereka, menggunakan kata-kata benar, menggunakan keterangan alat, waktu atau cara, bertujuan memberikan panduan atau petunjuk. Yaitu semua. Nah, yang pertama menggunakan kalimat perintah. Coba kalian berikan contoh dari kalimat perintah. Kalimat perintah itu kalimat imperatif, seperti menyuruh sesuatu gitu. Ayo, silakan tulisnya. Tolong ambilkan gelas itu. Betul. Lalu menggunakan kata penghubung urutan atau bahasa perintah itu seperti kata selanjutnya atau kemudian. Menggunakan keterangan alat, waktu, dan cara. Nah, dalam membuat kue itu pasti ada keterangan takarannya seperti
1 gelas sendok atau 2 gelas air. Lalu betul-betul memberikan pelajaran tertentu ini supaya biasa. Lalu ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, yang ketiga ada teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana ini biasanya hanya terdiri dari 1 sampai 3 ya, jawabannya seperti prosedur teks kompleks. Prosedur sederhana ini seperti menyalakan televisi, menyalakan saklar, menyalakan komputer, dan lain-lain. Lalu teks kompleks ini seperti membuat kue atau membuat paspor. Nah, contoh teks protokol ini seperti mencuci tangan dan berwudu. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada langkah-langkah dan penegasan pelan. Langkah-langkah ini biasanya terdapat pada awal pembuatan teks prosedur. Ini berisi maksud atau tujuan akhir dari hasil akhir yang akan dicapai setelah mengikuti langkah-langkahnya. Lalu langkah-langkah ini menjelaskan proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Dan langkah-langkah ini harus dibuat secara berurutan ya, agar pembacanya itu tidak merasa kebingungan. Lalu ada penegasan ulang. Ini berupa kalimat penutup yang menegaskan tujuan hasil dari teks prosedur. Selanjutnya ada beberapa teks prosedur seperti yang diberikan contoh oleh Cynthia, yaitu menggunakan kalimat imperatif, kata kerja aktif, aksi, dan kata penghubung serta cara waktu atau caranya. Lakukan contoh berikut. Ini adalah contoh membuat teh manis. Yang pertama itu adalah tujuan. Lalu ada alamat bahan agar pembacanya tahu takaran-takarannya. Lalu ada langkah-langkah, masak air, tuangkan air, celupkan teh, tambahkan gula, dan ada 3 batang. Lalu di bagian akhir itu adalah penegasan ulang. Ini kesalahan umum saat menulis teks prosedur, biasanya langkahnya itu tidak berurutan sehingga menimbulkan kebingungan pada pembaca. Lalu tidak menggunakan kalimat perintah sehingga tidak jelas. Lalu juga tidak mencantumkan tujuan yang jelas. Jika tidak mencantumkan tujuan ini, biasanya pembaca jadi tidak tahu apa fungsi dari melakukan kegiatan atau awal-awalnya. Lalu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu teks prosedur memudahkan kita melakukan sesuatu secara benar dengan mengenali struktur dan bahasanya. Kita bisa memahami serta menyusun teks prosedur secara benar. Ada pemilihan adalah teks prosedur itu memudahkan kita melakukan sesuatu secara benar. Karena kita sudah melewati bagian materi, selanjutnya adalah kuis. Pertanyaan pertama, berikut ini yang merupakan ciri khas bahasa dalam teks prosedur adalah siapa yang bisa jawab? Silakan. B. Menggunakan kata kerja aksi dari kalimat. Mari kita lihat benar. Kenapa? Karena untuk memperjelas langkah-langkahnya ya. Jadi kita harus menggunakan kata kerja aksi dan kata kerja perintah.
kalimat perintah. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagian awal dalam struktur teks prosedur biasanya berisi A. Mengatur teks, B. Langkah-langkah kegiatan, C. Penjelasan ulang, D. Ulang kegiatan. Itu Apa? ulangan kegiatan. Terus sekali. Jadi, dengan mencantumkan tujuan kegiatan, ada bagian awal, membaca dapat tahu apa hasil akhir yang dicapai. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, kalimat berikut yang termasuk dalam kalimat teks prosedur adalah A. Aku sangat senang bermain-mainan. B. Ayah. Oke, baiklah. Benar, silakan. Potong kertas berbentuk segitiga masing-masing. Betul ya. Karena yang lainnya itu bukan kalimat pernyataan yang menunjukkan langkah-langkah. Baiklah, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa menangkap dan memahami teks prosedur dengan baik ya. Baiklah, itu saja kegiatan dan materi dalam pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya sebagai observasi lisan dari calon ibu guru Miratri Astika Devi dengan NPM 2313010805 pada tanggal 3 Oktober pada pukul 12.30 dengan materi teks prosedur. Jadi komponen membuka pelajaran yang pertama itu menarik perhatian siswa dalam memilih posisi di depan, di tengah, di belakang itu sudah cukup baik. Memilih kegiatan membaca, bercerita, dan demonstrasi sudah cukup baik. Penggunaan media dan alat bantu mengajar, gambar, model, dan skema itu sudah cukup baik. Pola interaksi yang bervariasi antara guru dan siswa, siswa dan guru, siswa dan siswa itu sudah cukup baik. Menimbulkan motivasi atau kehangatan dan keantusiasan itu sudah cukup baik. Menimbulkan rasa ingin tahu itu sudah cukup baik. Mengemukakan ide yang dipertimbangkan itu sudah cukup baik. Dan memperhatikan minat siswa itu sudah cukup baik. Yang ketiga yaitu memberikan acuan. Mengemukakan tujuan dan batas-batasan tugas itu sudah cukup baik. Menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan itu sudah cukup baik. Meringankan masalah pokok yang akan dibahas dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu sudah cukup baik. Membuat kaitan atau persepsi itu sudah cukup baik. Membandingkan dan mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui itu sudah cukup baik. Menjelaskan konsep atau pengertian sebelum bahan diperinci itu sudah cukup baik. Dan menutup pelajaran itu merangkum inti pembelajaran dan membuat ringkasan itu sudah cukup baik. Yang kedua itu mengevaluasi, mendemonstrasikan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain itu sudah cukup baik. Mengekspresikan pendapat siswa sendiri itu sudah cukup baik. Soal-soal tertulis dan soal-soal lisan itu sudah cukup baik. Yang terakhir yaitu refleksi akhir pelajaran itu sudah cukup baik.
Baik, itu saja dari observasi lisan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.